Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang notasi sigma. Yang seperti apa itu notasi sigma, itu sudah sering kalian lihat dalam bentuk-bentuk seperti ini. Ya, ini adalah beberapa bentuk notasi sigma yang umumnya kalian lihat dalam permasalahan yang kalian temui di matematika sekolah maupun matematika universitas. Kita akan lihat bagaimana penjabarannya. Kita mulai dengan bentuk simbol yang ini ya. Jadi simbol ini dia maksudnya adalah notasi sigma. Nah, kalau kita punya notasi sigma ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita lihat di sini kita punya indeks n ya, yang mana n itu dia mulai dari 1, terus 2, terus 3 sampai 4. Nah, sebelum kita lihat apa yang akan terjadi dengan indeks n ini, kita harus tahu kalau notasi sigma ini kita gunakan pada bilangan bulat. Ya, jadi bilangannya bilangan bulat. Tidak ada notasi sigma yang menggunakan indeksnya itu merupakan pecahan. Ya, dia berbicara pada bilangan bulat. Makanya di sini kita mulainya setelah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia kalau pada notasi sigma kita akan mulai menentukan nilai indeksnya itu mulai dari yang ada di sini. Terus kita akan mulai di sini dan berakhir pada angka yang ada di atas sini. Oke, nah kita lihat di sini yang akan kita mau cari adalah nilai dari n kuadrat. Nah, makanya untuk n sama dengan 1, kita lihat kalau n kuadratnya itu berarti sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. N sama dengan 2 berarti n kuadratnya sama dengan 2 kuadrat sama dengan 2. N sama dengan 3 berarti n kuadratnya sama dengan 3 kuadrat. Oh maaf, ini 2 kuadrat sama dengan 4 ya. 3 kuadrat berarti sama dengan 9. Terus n sama dengan 4. N kuadrat berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, terus kalau kita sudah punya kuadrat atau n kuadrat dari nilai-nilai n tadi, selanjutnya apa yang kita melakukan? Nah, disitulah makna dari sigma itu muncul. Ya. Jadi sigma ini dalam matematika dia itu berarti jumlah. Ya. Itu maknanya adalah jumlah. Jadi setelah kita sudah punya nilai yang ada dalam sini untuk semua n, berarti selanjutnya adalah kita jumlahkan. Oke, nah di sini berarti artinya kalau notasi sigma ini kita akan punya dia menjadi sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan, kita gunakan semua ini, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 sama dengan, itu dia berarti 30 ya. Berarti nilai dari sigma n sama dengan 1 sampai 4 untuk n kuadrat adalah 30. Nah, jadi sederhananya dalam kehidupan sehari-hari ini model sigma ini sama saja dengan kita membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian tertentu. Jadi misalnya di sini pekerjaannya itu adalah pekerjaan menentukan n kuadrat. Ya. Jadi di orang pertama kita kasihkan nilai n sama dengan 1. Di orang kedua kita kasihkan nilai n sama dengan 2. Orang ketiga diberikan nilai n sama dengan 4. Orang keempat dikasih nilai orang ketiga tadi n sama dengan 3 dan orang keempat dikasih nilai n sama dengan 4. Nah, setelah itu, setelah mereka kerjakan semuanya menentukan n kuadrat, nilainya kita kumpulkan lalu kita jumlahkan. Itulah yang dimaksud dengan sigma dalam matematika. Nah, selain dalam matematika, sigma ini juga dia digunakan dalam semua ilmu sains yang menggunakan perhitungan. Jadi banyak dia digunakan itu khususnya di teknik dan di fisika. Ya, jadi ini penting untuk dipahami. Selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini bentuknya ada nilai n-nya itu sama dengan 1 sampai 5 untuk 3n tambah 2. Kita lihat ya. Kita mulai berarti kita punya n sama dengan 1, terus n sama dengan 2, n sama dengan 3, n sama dengan 4, sampai n sama dengan 5. Untuk n sama dengan 1 berarti 3n tambah 2-nya itu berarti artinya 3
3 kali 1 tambah 2. N yang sama dengan 2 berarti 3 kali 2 tambah 2. Ingat ya, 3N, sebelum kita lanjut, 3N itu berarti 3 kali N. Ya. Kalau 4N berarti 4 kali N. Kalau negatif 5N berarti negatif 5 kali N. Ya. Selanjutnya N sama dengan 3, 3 kali 3 tambah 2. N sama dengan 4, 3 kali 4 tambah 2. N sama dengan 5 berarti 3 kali 5 tambah 2. Oke, di sini berarti ini hasilnya 3 kali 1, 5 tambah 2 itu 3 kali 1, 3 tambah 2 itu 5. Terus 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. 3 kali 4, 12 tambah 2 itu 14. 3 kali 5 itu 15 tambah 2 itu 17. Nah, selanjutnya kita tinggal cari sigmanya atau jumlahnya ya. Oke, berarti ini kita nanti akan jumlahkan. Nah, berarti bentuk notasi sigma yang di atas ini kita akan tuliskan menjadi sama dengan dalam kurung 3 kali 1 tambah 2 tambah dalam kurung 3 kali 2 tambah 2 tambah dalam kurung 3 kali 3 tambah 2 tambah dalam kurung 3 kali 4 tambah 2 tambah dalam kurung 3 kali 5 tambah 2. Oke, N-nya sampai 5. Nah, di sini setelah itu kita operasikan dapat ini tadi. Ini semua hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan kalau kita jumlahkan itu adalah 55. Oke, nah jadi ingat sigma diberlakukan untuk bilangan bulat. Ya, jadi nanti tidak ada nilai dari indeks itu yang sama dengan yang berupa pecahan. Nah, kecuali kalau misalnya nanti bentuk dalam ininya ada pecahan. Ya, kita bisa operasikan sesuai dengan permintaan formula yang ada di dalam notasi sigma itu. Nah, selanjutnya di sini N-nya sama dengan 1, berarti kita mulai dari 1, terus sampai 5. Kita berakhir di 5. Lalu kita masukkan masing-masing nilai N ke rumus sigma yang ada di dalam sini. Setelah itu, kita jumlahkan. Oke, mudah kan? Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini ada bentuk notasi sigma dari X sama dengan 3 sampai 8 untuk X per 2. Oke, kita akan langsung saja untuk yang ini. Ini nanti diperolehnya sama dengan, berarti kita mulai dari 3 ya. 3 per 2. Oke, ditambah 8 per 2. Kenapa langsung 8? Tambah 4 per 2. Tambah 5 per 2. Tambah 6 per 2. Tambah 7 per 2. Tambah 8 per 2. Nah, berbeda dari contoh-contoh yang sebelumnya, di sini X-nya bukan mulai dari 1, ya, tapi mulainya dari 3. Sampai berapa? Sampai 8. Nah, bentuk apa yang kita mau cari untuk sebelum menghitung jumlahnya? Bentuknya adalah X per 2. Oke. Nah, ingat di sini yang nilainya pecahan itu atau bukan bilangan bulat, bukan indeksnya ya. Jadi indeksnya itu dia tetap di sini mulainya dari sini, ini indeksnya. X yang pertama 3, terus 4, terus 5, terus 6, 7, 8. X-nya tetap bilangan bulat. Oke, yang membuat jadi bentuk pecahan karena memang permintaan dari rumus yang ada dalam sigma itu adalah bentuk pecahan. Nah, setelah itu kita dapatkan semua ini, kita tinggal jumlah ya sesuai dengan makna dari notasi sigma itu. Kita tinggal jumlahkan. Di sini karena penyebutnya sama semua, penyebutnya 2. Lalu kita jumlahkan yang ada di atasnya, pembilangnya ya. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Ini berapa? 4, 10, 20, 24, 31. Ya. 10, 10, 20, 33 ya. Jadi 33 per 2. Benar ya?
3 tambah 7, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 75, 25 tambah 8, itu 33/2. Oke, jadi hasil dari notasi sigma ini adalah 33/2. Nah, sekarang di sini ada hal yang perlu kalian pahami, yaitu ketika kita merubah, misalnya kita rubah indeksnya ya. Kita rubah indeksnya menjadi misalnya M ya. M sama dengan 3 sampai 8. Terus di sini dalamnya M/3. Nah, berapa hasil dari notasi sigma ini? Hasil dari sigma ini tetap 33/2. Ya. Begitu juga misalnya kalau kita mau rubah bentuknya menjadi, misalnya di sini saya kasih bintangnya sama dengan 3 sampai 8, terus dalamnya bintang per 2 maksudnya, per 2 ya. Hasilnya juga tetap 33/2 ya. Nah, ini artinya apa? Artinya indeks ini dia tidak akan mempengaruhi hasil dari sigma tersebut ya, karena dia hanya menandakan indeks untuk mulai dari indeks untuk nilai-nilai dari notasi sigma itu. Ya, jadi dia untuk indeksnya itu sendiri bisa kita tuliskan dengan segala macam huruf atau segala macam simbol yang kita mau. Ya, gitu sama sekali tidak mempengaruhi nilai dari nilai hasil dari sigma tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat apapun indeksnya, jika rumus yang ada dalam sigmanya tetap bentuknya tetap, misalnya ini X/2, ini 6/2, ini bintang per 2, hasilnya tetap sama, 33/2, sama sekali tidak berubah. Oke. Nah, bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, selanjutnya setelah ini kita akan melihat bagaimana bentuk umum dan sifat-sifat dari notasi sigma ini. Ya. Kita lihat, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini tadi kita sudah punya kalau sigma dari n sama dengan 1 untuk n kuadrat, n sama dengan 1 sampai 4 untuk n kuadrat adalah 30. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk sigma n sama dengan 1 sampai 4 untuk 3n kuadrat. Nah, kita bisa lihat di sini hasil dari ini apa. Kita mulai dari n sama dengan 1 ya, berarti 3 kali 1 kuadrat. Oke. Ditambah 3 dikali 2 kuadrat. Tambah 3 dikali 3 kuadrat. Tambah 3 dikali 4 kuadrat. Oke, hasilnya berarti 3 kali 1 tambah 3 kali 4 tambah 3 kali 9. 3 kali 9 tambah 3 kali 16 ya, berarti 3 tambah 12 tambah 27 tambah 16, 48. Oke, hasilnya ini adalah 90. Nah, sekarang kita perhatikan kalau 90 ini 90 ini dia itu sama saja dengan 3 dikali 30 ya. Yang mana 30 ini kita tahu dia tadi itu merupakan sigma dari n sama dengan 1 sampai 4 untuk n kuadrat. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita punya suatu konstanta sebagai pengali, kita bisa letakkan dia di luar ya, baru kita hitung sigma untuk pengalinya itu. Jadi misalnya ini kita bisa lihat kalau dia akan punya bentuk umum sifat seperti ini. Kalau kita punya sifat 1 ya. Jadi kalau kita punya dari sigma n, dulu kita lihat. Sini saya hapus bagian sininya. Kita akan lihat sifat satunya itu, sifat 1 kalau kita punya sigma n sama dengan
N sama dengan 1 sampai M, ya, untuk satu konstanta C dikali AN. Nah, di mana ini A ini adalah suku-suku dalam barisan itu ya, suku-suku dalam yang ada dalam baris sigma. Dikali AN berarti C-nya bisa kita keluarkan di luar. Menjadi sigma N jadi sigma dikali sigma N sama dengan 1 sampai M untuk AN. Oke, jadi yang ada di dalam sini, yang ada di dalam sigma, kita bisa keluarkan keluar. Ya, kita bisa keluarkan. Oops. Oke. Nah, dan kita punya sifat yang pertama. Oke, kalau misalnya ada pengali, yang mana pengali itu kita kalikan ke seluruh suku-suku yang ada dalam sigma itu, berarti pengalinya bisa kita keluarkan. Oke, kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, di sini modelnya itu tadi yang untuk sigma 3N tambah 2 itu sama dengan 55. Ya, kita bisa lihat ini juga akan memunculkan sifat lain yang bisa kita gunakan pada notasi sigma. Kita lihat ini tadi dia itu berarti di sini ya, tulis di bawah. Sama dengan kita mulai dari 3 kali 1 tambah 2 terus ditambah 3 kali 2 tambah 3 kali 2 tambah 2 terus tambah 3 kali 3 tambah 2 tambah 3 kali 4 tambah 2 tambah 3 kali 5 tambah 2. Oke, nah ini kita bisa lepaskan menjadi seperti ini, lihat, karena ini penjumlahan, ya, penjumlahan dengan menggunakan sifat pengelompokan, kita bisa atau sifat asosiatif kita bisa kelompokan, ya. Jadi 3 kali 1 ini kita gabungkan dengan tambah 3 kali 2 terus 3 kali 3 terus 3 kali 4 dengan 3 kali 5. Tambah, lihat 2 ya, ada tambah-tambah 2 masing-masing, itu sebanyak 5, berarti tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Tambah 2. Oke, nah yang ini sendiri, yang atas, kita bisa tuliskan sebagai dengan menggunakan sifat distributif, 3-nya kita keluarkan seperti ini, terus menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, ya. Sementara yang ini bisa menjadi sigma dari N-nya sama dengan 1 sampai 5 untuk 2, ya. Oke, yang ini dia bisa menjadi apa? Kita lihat bentuknya itu bisa menjadi 3 dikali sigma N sama dengan 1 sampai 5 untuk N, ya. Ditambah sigma N sama dengan 1 sampai 5 untuk 2. Nah, apa yang kelihatan dari sini? Kelihatan dari sini kalau misalnya kita punya bentuk sigma yang bentuknya penjumlahan, ya seperti ini, atau juga pengurangan, berarti kita bisa pisahkan masing-masing bentuknya. Jadi kita sigmakan masing-masing, ya. Jadi yang ini kita sigmakan menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 5 3N ditambah sigma N sama dengan 1 sampai 5 untuk 2. Ya, jadi bisa kita pisah. Nah, kita lihat itu bentuk umum dari sifat itu bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, hapus dulu.
Jadi sifat yang muncul dari contoh yang terakhir tadi itu, kita bisa tuliskan menjadi, kalau kita punya sigma N sama dengan 1 sampai M, terus AN tambah atau kurang BN, bisa kita lepaskan menjadi masing-masing ya. N sama dengan 1 sampai M untuk AN, ditambah sigma N sama dengan 1 sampai M untuk BM. Oke? Nah, selain itu tadi kita punya lihat juga sifat kalau misalnya, isi dari, sigmanya itu semuanya konstanta, ya. Kita lihat tadi kalau kita punya N sama dengan 1 sampai M, terus semuanya itu berupa konstanta ya, berupa satu bilangan tertentu. Tadi kita punya contohnya 2, 2 itu dia tadi berubah jadi apa? Jadi 10 ya, atau sama dengan 5 kali 2. Yang mana 5-nya ini dia berasal dari sini. Berarti kalau kita punya N sama dengan 1 sampai M sigmanya untuk suatu konstanta C, untuk konstanta C berarti kita dapatkan hasilnya itu sama dengan, M dikali C. Oke, demikianlah tadi, notasi penjelasan tentang notasi sigma dan sifat-sifatnya ya. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait notasi sigma, bisa berikan komentar di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat terkait matematika dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.